Yesus berada di Taman Getsemani, doa yang singkat dinaikkan kepada Bapa di sorga. Jikalau boleh cawan ini lalu daripadaku, bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu. Halo, kembali bersama dengan saya Pendeta Yohanes. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita dengarkan sebuah pujian yang pastinya akan memberkati saudara dan saya. Take my life and let it be consecrated, Lord, to Thee. Take my hands and let them move at the impulse of Thy love, at the impulse of Thy love. Take my feet and let them be swift and beautiful for Thee. Take my voice and let me sing, always only for my King, always only for my King. Take my silver and my gold, none of my would I withhold. Take my moments and my days, let them flow in ceaseless praise. Let them flow in ceaseless Take my will and make it Thine. It shall be no longer mine. Take my heart, it is Thine own. It shall be Thy royal throne. It shall be Thy royal Take my heart, it is Thine own. It shall be Thy royal throne. It shall be Thy royal throne. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, suara-Mu selalu indah untuk kami dengar ya Tuhan. Kami bersyukur karena kami masih diberi kesempatan untuk mendengar tuntunan, pimpinan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, di dalam kami membuka akan telinga rohani kami. Kuasai hati dan pikiran kami, supaya apa yang kami mengerti adalah sungguh-sungguh berasal dari Tuhan sendiri. Mampukan kami Tuhan untuk hidup di dalam firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa.
Amin. Saudara-saudara sekalian, bacaan kita hari ini terambil dari Matius pasalnya yang ke-26, ayatnya yang ke-39. Satu ayat saja saudara. Saya bacakan untuk kita sekalian. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui bacaan hari ini saya diingatkan oleh firman Tuhan. Melalui perkataan Tuhan Yesus, saya diingatkan untuk meletakkan segala pilihan hidup saya kepada kehendak Tuhan atau pilihannya Tuhan. Saudara, di dalam bagian ini Yesus berada di Taman Getsemani. Doa yang singkat dinaikkan kepada Bapa di sorga. "Jikalau boleh cawan ini lalu daripadaku, bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu." Saudara, di bagian sebelumnya Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, jikalau orang mau ikut Yesus, dia harus sangkal diri, pikul salib. Saudara, seorang hamba Tuhan yang mengatakan pikul salib adalah melakukan apa yang Tuhan senangi. Sekalipun itu membuat saya susah, meskipun itu membuat saya di dalam situasi yang tidak menyenangkan. Tetapi saya belajar untuk melakukannya. Karena inilah cara menyenangkan Tuhan. Dan sangkal diri itu bicara tentang saya senang dengan kehidupan, dengan cara pikir, dengan apa yang saya mau buat, karena saya senang. Tetapi kalau Tuhan tidak berkenan, saya tidak melakukannya. Saya tidak berpikir dengan pikiran yang hanya menyenangkan saya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus dengan rela hati datang ke dalam dunia dengan satu misi yang jelas, mati di atas kayu salib. Di dalam inkarnasinya sebagai manusia, tentu ini adalah pergumulan yang berat. Pilihan ada di tangan Kristus karena dia juga adalah Tuhan sepenuhnya. Tetapi dia memilih selaras dengan rancangan Allah Tritunggal. Allah Bapa, Allah Roh Kudus, Allah Anak tidak pernah bertentangan di dalam merancangkan dan menggenapi akan misi keselamatan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, saya diingatkan siapa saya di hadapan Tuhan. Saudara, seringkali saya lebih senang melakukan sesuatu yang mendatangkan apa yang enak, apa yang baik, apa yang menyenangkan bagi saya. Dulu saya pikir itu hal-hal yang lumrah saja, karena saya manusia butuh kesenangan, saya butuh hiburan dan lain sebagainya. Tetapi saudara, lebih jauh saya ikut Tuhan, saya dibawa untuk kembali lagi seperti yang sebelumnya saya pernah katakan, Yohanes, engkau harus tuning dengan kehendak Tuhan, dengan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki. Dekat dengan Tuhan supaya mengerti bagaimana menyenangkan Tuhan, karena itu tujuan hidupmu Yohanes. Saudara, juga di sisi yang lain, saudara, seringkali saya sangat tidak senang dengan hal-hal yang saya harus kerjakan. Padahal saya tahu Tuhan mau saya kerjakan itu. Kalaupun saya terima itu, saudara, mungkin tidak dengan sepenuh hati. Kiranya Tuhan menolong saya, saudara, di dalam kelemahan dan keterbatasan saya, untuk sungguh-sungguh mempersembahkan, untuk sungguh-sungguh memberikan segala pilihan-pilihan saya kepada
apa yang terbaik yang Tuhan kehendaki untuk saya pilih dan saya kerjakan dalam hidup ini. Ini yang saya dapat, saudara. Bagaimana dengan saudara-saudara sekalian? Silakan share dan komen di bawah, saudara ya, supaya lewat sharing saudara kita semua sama-sama diberkati. Tuhan memberkati. Akhiri perenungan kita hari ini, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih karena Tuhan Yesus telah mengajar kami dan memberikan kami teladan untuk melaksanakan kehendak Bapa dengan sepenuhnya. Bapa dalam surga, tolong kami Tuhan untuk hidup di dalam teladan yang telah diberikan kepada kami. Kami ingin Tuhan menyerahkan segala kesenangan pribadi kami kepada kehendak Tuhan yang lebih utama untuk kami kerjakan. Dan bahkan Tuhan, kami juga menyerahkan akan penolakan-penolakan kami terhadap apa yang Tuhan senangi untuk kami kerjakan, supaya kami Tuhan bisa dengan sukacita, dengan hati yang rela melakukan segala kehendak Tuhan. Karena itu cara Tuhan dimuliakan, disenangkan lewat hidup kami. Kami bersyukur dan kami berdoa demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.